Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari-hari ini kita menjelang akhir tahun 2023 dan kita tentu masih punya banyak PR ya 2023 kemarin. Ternyata udah mau ganti tahun 2024. Nah, banyak sekali keinginan yang ingin kita capai, tapi juga di saat yang bersamaan banyak sekali masalah yang memang masih menggelayut di dalam pikiran kita. Kita masih dalam series Law of Attraction, kita masih dalam series motivasi, nutrisi, harian. Dan silakan teman-teman subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten yang sangat bernutrisi untuk mental health, untuk pikiran kita semua. Oke, jadi kita masih dalam topik membicarakan tentang Law of Attraction, di mana kita sedang membangun rutinitas nih. Kita ingin merencanakan nutrisi, gizi yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita ingin merencanakan apa-apa yang masuk, yang kita konsumsi, termasuk konten-konten, apapun yang memang kita terima, informasi apapun itu adalah sangat membangun untuk diri kita, sangat membantu untuk keberhasilan dan juga kesuksesan diri kita. Kita menghindarkan diri dari konten-konten yang negatif, konten-konten yang membuat kita galau, yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, kita kurangi, bahkan kalau bisa kita hindari. Jadi kita betul-betul memilih, kita selektif terhadap konten-konten, terhadap pertemanan juga demikian, kita juga memilih teman-teman yang anti toksik ya, yang nggak toksik, yang juga membangun, kita bergaul dengan teman-teman yang baik, sehingga kita akan semakin terbuka lebar jalan kita menuju kesuksesan yang memang kita harapkan bersama. Oke, jadi setiap hari kita tentu harus membangun, kita mulai biasakan membangun diri kita dengan mengafirmasi positif dan juga kita bahkan seolah-olah kita sudah menyelesaikan problem yang ada. Jadi kita nggak usah khawatir ya, kita nggak usah berpikir kemudian, loh problem masih ada tuh, loh problemnya belum selesai tuh. Bukan. Jadi kita bukan menghindarkan diri, kita bukan skip, kita tidak uh, menghindarkan tanggung jawab ya terhadap problem kita, sama sekali enggak. Tapi kita sedang menyiapkan diri kita sedang menyiapkan frekuensi pikiran kita, mental kita, agar kita itu memiliki kemampuan yang meningkat setiap harinya. Kita memiliki kemampuan frekuensi yang terus growth, terus berkembang setiap harinya. Kita nggak ingin dong stuck, pikiran kita stuck, kemudian mental kita stuck hanya karena problem kita, hanya karena hutang kita, hanya karena ada problem dengan orang-orang tertentu di sekitar kita. Kita sangat tidak ingin. Kita sangat ingin menciptakan frekuensi yang positif dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga nanti dalam tutur kata kita, dalam perilaku kita, dalam sikap kita itu tercermin, semua itu positif. Orang-orang itu juga akan suka dengan kita. Beda banget ya kalau kita dari diri kita aja kita nggak percaya diri. Dari diri kita negatif dengan diri kita. Ya maka kita tentu akan ketika bertemu dengan orang lain itu khawatirnya itu merasakan hal yang sama. Orang lain itu khawatirnya justru akan menangkap kita itu nggak asik bergaul dengan dia. Dia bawaannya negatif, dia bawaannya pesimis. Nah, itu kita hindarkan. Jadi yang akan kita bangun adalah sikap pribadi kita yang memang kita tuh positif, yang memang kita itu grateful, kita berterima kasih kepada Allah, kita berterima kasih terhadap Tuhan. Nah, jadi itu caranya kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kalau yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita menghindarkan diri dari kata-kata semoga, mudah-mudahan ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri ya, maka kita akan sekarang berlanjut. Oke, hari pertama kemarin kita sudah men-skip tuh, kita nggak mau ngomong diri sendiri itu mudah-mudahan semoga. Itu kayak kesannya kita tuh meremehkan diri sendiri, tahu nggak? Jadi kayak kesannya kita tuh ragu dengan diri sendiri. Kalau kita berbicara, berdoa kepada Allah, kita menggunakan kata mudah-mudahan, semoga. Jangan kemudian kita malah nodong gitu. Jangan kemudian kita malah dengan Allah, kita malah memaksa. Ya jangan. Allah lebih tahu diri kita
dibanding kita sendiri bahkan. Makanya kita jangan nodong sama Allah, jangan memaksa sama Allah. Tapi ketika kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri, maka kita perlu menyiapkan pikiran-pikiran diri kita sendiri itu yang positif. Kita perlu terus mendorong diri kita gitu kan. Jadi kalau misalkan kita merasa, wah saya tuh semangatnya itu harus disemangati, saya tuh harus didorong sama orang-orang sekitar saya, kalau enggak ya saya enggak bergerak. Nah janganlah, jangan. Karena ketika kita seperti itu, maka kita enggak mandiri. Kita enggak bisa, kita enggak punya sistem untuk memotivasi diri kita sendiri. Padahal itu penting banget, sangat penting. Pentingnya kayak apa? Ya, subscribe dulu. Oke, jadi kita sangat penting untuk kita tuh memotivasi diri kita sendiri. Kita perlu memasukkan nutrisi positif, nutrisi yang baik ke dalam pikiran kita. Sangat penting. Kalau misalkan enggak, bahasanya siapa lagi kan gitu. Ya tentu serendah-rendahnya, seberat-beratnya kita, Allah itu akan memberikan jawaban-jawaban, tanda-tanda yang sifatnya itu kayak riddle, kayak teka-teki gitu. Enggak kemudian kita minta pisang langsung dikasih pisang, kita pengen mobil langsung dikasih mobil, enggak gitu juga caranya. Cara kerja doa bukan seperti itu. Tapi kita perlu memahami semuanya ya. Kita berkomunikasi dengan Allah itu seperti apa. Kita berkomunikasinya dengan apa nanti kita bahas di lain konten. Tapi kita masih pengen membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri dengan betul gitu ya, dengan benar. Kita jangan meragukan diri kita sendiri. Nah, ini kita perlu garis bawah ya. Kita jangan pernah meragukan diri kita sendiri. Ketika kita menyadari kita masih hidup, kita masih diberikan kehidupan, artinya itu Allah, Tuhan itu masih mempercayakan banyak hal hebat dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang kurang lebih sehari itu kurang lebih 15 jam. Ya dikurangi sama 9 jam waktu tidur dan sebagainya ya. Kita punya 15 jam yang sama. Hampir 8 miliar manusia di muka bumi ini memiliki 15 jam yang sama untuk berbuat sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu, dan untuk memberikan kemanfaatan sesuatu atau mungkin kita betul-betul wasting time, kita betul-betul membuang waktu kita 15 jam itu betul-betul misalnya hanya tiduran saja, kemudian rebahan tanpa ada aktivitas, ya memang sangat-sangat bisa. Tapi ya apa ya seperti itu kan gitu. Pertanyaannya, apa ya kita mau seperti itu? Tentu saja tidak. Nah, maka kemarin kita sudah membahas bagaimana kita mengafirmasi, "Alhamdulillah saya sudah lunas hutangnya ya Allah, setelah sekian tahun nih, saya sudah lunas hutangnya." Nah, itu kita betul-betul rasakan ya. Coba teman-teman tulis ya di kolom komentar ini, teman-teman apa nih yang sedang teman-teman pikirkan saat ini, apa dari afirmasi teman-teman. Karena masing-masing kita tuh punya doa masing-masing, punya problem masing-masing, punya keinginan, harapan masing-masing, coba tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah mulai membiasakan tuh, setiap pagi teman-teman, "Alhamdulillah ya Allah, saya sudah lunas. Betul-betul saya berterima kasih." Besoknya lagi, "Alhamdulillah ya Allah, saya sudah lunas. Saya senang banget." Lagi besok lagi, "Alhamdulillah saya lunas." Terus begitu. Ini bukan menipu pikiran sendiri, bukan ya. Ini bukan menipu teman-teman sekalian, tapi ini justru teman-teman itu menarik pikiran-pikiran positif, menarik frekuensi positif dari kata-kata teman-teman, dari pikiran teman-teman, sehingga pikiran teman-teman tuh akan lebih rileks. Ini sebenarnya terapi, teman-teman. Ini sebenarnya terapi untuk pikiran kita, untuk mental health kita. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya sehat, saya sembuh setelah sekian bulan. Saya menjalani pengobatan, menjalani penyembuhan. Akhirnya hari ini saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Jadi teman-teman jangan mau dibodohi dengan bisikan-bisikan setan ya yang mengatakan, "Ah, kamu ini cuma dibohongi kok sama pikiran sendiri. Ah, kamu cuma dibohongi dengan afirmasi." Loh jangan. Nanti kalau kita lihat orang-orang terdahulu, bahkan para nabi, para rasul itu melakukan hal yang serupa. Beliau-beliau melakukan afirmasi yang sangat-sangat kuat, bahkan sangat-sangat dalam ya. Sangat kuat dan sangat dalam. Sehingga itu mewujud menjadi tekad. Nah, kapan-kapan kita akan bahas mengenai tekad ini. Ini kalau sudah menjadi tekad, itu yang namanya masalah itu nggak kerasa masalah teman-teman. Yang namanya masalah yang sangat berat itu justru malah merasakan
Ini bukti cinta yang luar biasa dari engkau Allah kepada saya. Itu luar biasa teman-teman. Tapi kita semua akan bertahap ya. Kita semua akan bertahap. Jadi kali ini kita melakukan afirmasi. Ya Allah, alhamdulillah. Saya sudah ini, saya sudah itu, masalah sudah selesai. Alhamdulillah ya Allah. Coba teman-teman terus afirmasi setiap hari. Teman-teman bisa tulis di komen di bawah. Kemudian teman-teman lakukan juga di depan cermin boleh. Kemudian teman-teman ketika berbicara dengan diri sendiri boleh. Terus teman-teman lakukan. Kan terasa kan? Pelan-pelan. Ini baru awal-awal loh, ini kita baru awal-awal. Nanti kita akan meningkat, meningkat, dan meningkat. Jadi dengan seperti itu teman-teman tuh akan merasakan, iya, saya merasakan nih. Ada perbedaan nih. Wah, ada perbedaan. Nanti saya akan share ketika nanti sudah mulai ke action ya. Karena ini butuh bertahap. Kita ini belajar ini butuh bertahap. Nggak bisa langsung kemudian kita langsung ibaratnya makan langsung banyak nggak bisa. Kita harus pelan-pelan dulu. Kita tahu tuh harus pelan-pelan dulu. Kita kemudian amalkan, 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 sehingga itu kebahagiaan yang kita inginkan, kebahagiaan yang kita damba-dambakan itu sudah di depan mata teman-teman. Ketenangan, kedamaian yang teman-teman impikan selama ini, dari mulai kecil sampai sekarang, itu sudah di depan mata teman-teman. Nah, ini pelan-pelan kita akan belajar.